dari kelas 9 semester 2. Apakah kalian sudah siap? Kita simak videonya bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Budra dan saya akan membacakan materi A dan 1. Halo, saya Rio Febrian. Saya di sini akan membacakan materi 2 dan B. Dan di sini teman saya Muhammad Buhajir akan membacakan materi 2 dan 2 bagian C. A. Keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi adalah usaha untuk melindungi data atau informasi agar tidak terjadi kerusakan atau pencurian. 1. Kejahatan data digital. A. Evolusi dan peretasan. 1. Era 1 pada tahun 1960 sampai 1970, yaitu kegembiraan pemrograman positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. 2. Era 2 pada tahun 1970 sampai 1990, yaitu sisi gelap peretasan negatif. Peretasan sudah mulai dilakukan untuk merusak mencari data orang lain, tentunya worm, yaitu Maurice Worm pada tahun 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. 3. Era 3 pada tahun 1990 sampai sekarang. Alat untuk kejahatan positif dan negatif. Black Hat Hacker, yaitu masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya. Adalah Cracker. White Hat Hacker, yaitu masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusaknya. Dan terakhir, Grey Hat Hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak, adalah hacker. B. Perkakas peretasan. 1. Virus. Virus adalah malware yang menempel pada perangkat lunak lain dan dapat mereplikasi diri, seringkali merusak atau menyembunyikan file. 2. Worm. Worm adalah mirip dengan virus tapi tidak memerlukan program inang, menyebar melalui jaringan dengan mengeksploitasi kelemahan sistem. 3. Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang tampaknya aman tetapi mengandung komponen berbahaya. 4. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau PIN. 5. Phishing. Phishing adalah penipuan dengan menyamar sebagai entitas resmi untuk mencuri data pribadi melalui email, telepon, atau situs web palsu. 6. Pharming. Pharming adalah menyesatkan pengguna ke situs web palsu dengan mengubah tabel DNS untuk mencuri data pribadi mereka. 7. Spyware. Spyware adalah malware yang memantau dan mencuri informasi pengguna, termasuk aktivitas keyboard dan webcam. 8. Ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data dan menuntut pembayaran tebusan agar data dapat dipulihkan. 9. Backdoor. Backdoor adalah celah atau kode tersembunyi yang memungkinkan akses ilegal ke sistem tanpa otorisasi normal. 10. Botnet. Botnet adalah jaringan perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan secara remote oleh peretas untuk melakukan serangan siber. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Resmob Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan menangkap 5 pelaku kejahatan cyber dengan modus penjualan barang di media sosial yang telah menyebabkan kerugian untuk korban hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Yorka
yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Kejadian ini menjadi pemicu pemerintah untuk memperkuat. 2. Kerawanan di dunia digital. Kerawanan di sistem operasi proses update SO menyebabkan file SO menjadi tambal sulam dan munculnya celah yang dimanfaatkan oleh peretas untuk menempel malware. Kerawanan di internet. Proses browsing download file di internet memungkinkan peretas melakukan phishing, farming, dan menyebabkan malware. Kerawanan pada sifat manusia. Internet of English. Sifat manusia yang selalu ingin berinovasi, menciptakan aplikasi baru yang terkadang dimanfaatkan oleh peretas untuk masuk ke dalam sistem informasi korbannya. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Enkripsi atau deskripsi. Proses mengubah data menjadi kode rahasia agar tidak bisa dibaca tanpa dekripsi. Digunakan dalam komunikasi dan penyimpanan data untuk keamanan. 2. Antivirus. Perangkat lunak yang mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware atau virus yang dapat merusak sistem komputer. Aplikasi terpercaya. Aplikasi yang berasal dari pengembang bersifat untuk mencegah pemasangan perangkat lunak berbahaya. Alat. Proses verifikasi identitas penggunaan atau sistem meliputi Otentitas web, memastikan situs web aman dan asli. Autentikasi penggunaan, memverifikasi identitas pengguna, misalnya dengan username dan password. Biometrik. Identifikasi berdasarkan karakteristik fisik unik seperti sidik jari atau pemindahan retina. Autentikasi multifaktor, kombinasi 2 atau lebih metode autentikasi seperti PIN dan sidik jari untuk keamanan lebih tinggi. Meningkatkan keamanan informasi. 1. Keamanan sistem operasi. Windows Security di Windows 10 memiliki fitur seperti Microsoft Defender Antivirus atau perlindungan real time dari malware. Akun protection atau keamanan login. Firewall and network protection serta secure boot untuk mencegah serangan malware saat booting. 2. Keamanan pada peramban. Pengguna harus memiliki alamat situs untuk menghindari phishing, memastikan HTTPS untuk keamanan data, serta melakukan pembaruan peramban secara berkala agar tetap dilindungi dari ancaman terbaru. Manfaat literasi digital. 3. Pelacakan pada peramban. Riwayat penjelajahan disimpan dalam cuki yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat digunakan untuk iklan bertarget. 4. Bagaimana cuki bekerja? Cuki menyimpan data aktivitas pengguna, memungkinkan rekomendasi personalisasi, namun pengguna dapat menonaktifkan cuki atau menggunakan mode penjelajahan pribadi seperti incognito di Chrome atau in private di Edge. Manfaat literasi digital. 5. Pelacakan akun. Aktivitas di media sosial dapat dilacak meskipun cuki dinonaktifkan karena data disimpan di server penyedia layanan. Pengguna dapat mengatur privasi akan untuk Demikian pembahasan kita tentang dampak sosial informatika. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Ya dong, Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video selanjutnya. See you.